Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan hasil tugas 3 saya dari mata kuliah Media Teknologi mengenai promosi perpustakaan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fantasiani dengan nomor induk mahasiswa saya yaitu 0437369927, jurusan Ilmu Perpustakaan. Pertama-tama, di sini kita akan membahas mengenai apa itu promosi perpustakaan. Promosi perpustakaan adalah upaya untuk mengenalkan seluruh aktivitas yang ada di perpustakaan, baik dari segi fasilitas, koleksi jenis layanan, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap pemakai perpustakaan secara lebih terperinci agar diketahui oleh khalayak umum. Promosi perpustakaan memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat pemakai. Tujuan utama ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai fungsi dan peran perpustakaan. Ini termasuk menginformasikan tentang berbagai jenis koleksi yang tersedia seperti buku, jurnal, media digital, dan bahan informasi lainnya. Selain itu juga, untuk menjelaskan peran perpustakaan dalam mendukung pendidikan, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, dan berfungsi sebagai pusat komunitas untuk berbagi pengetahuan dan kegiatan kebudayaan. Tujuan yang kedua yaitu mendorong minat baca dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi perpustakaan semaksimal mungkin. Tujuan ini berfokus pada meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat. Hal ini mencakup penciptaan program dan kegiatan yang mempromosikan membaca sebagai kebiasaan yang berharga dan menyenangkan. Lebih jauh lagi, tujuan ini adalah untuk mendorong masyarakat agar memanfaatkan koleksi perpustakaan dengan semaksimal mungkin. Ini bisa dicapai melalui klub buku, tantangan membaca, dan strategi keterlibatan lainnya yang menyoroti variasi dan kekayaan koleksi perpustakaan. Yang ketiga yaitu memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan kepada masyarakat. Perpustakaan tidak hanya menyediakan buku, tetapi juga berbagai layanan dan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan-layanan ini, seperti bantuan penelitian, akses internet, area studi, lokakarya, dan acara khusus. Promosi yang efektif melibatkan menunjukkan bagaimana layanan ini dapat memenuhi kebutuhan beragam kelompok pengguna, termasuk pelajar, peneliti, profesional, dan pembaca santai. Tujuan yang keempat yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan. Hasil akhir yang diharapkan dari promosi perpustakaan adalah meningkatnya kesadaran akan nilai perpustakaan, yang kemudian berujung pada tindakan nyata untuk memanfaatkannya. Ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya mengakui perpustakaan sebagai sumber daya yang bermanfaat, tetapi juga mengambil langkah aktif untuk memasukkan layanan dan koleksi perpustakaan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan ini terlihat dari peningkatan keanggotaan perpustakaan, partisipasi dalam acara, dan penggunaan bahan serta layanan perpustakaan. Selain tujuan promosi perpustakaan, kita juga akan membahas mengenai tugas utama promosi perpustakaan. Promosi perpustakaan memiliki beberapa tugas utama yang harus dilakukan, yaitu menginformasikan, mempengaruhi, membujuk, serta meyakinkan pelanggan agar mau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perpustakaan. Tugas utama promosi tidak hanya sekedar menginformasikan produk atau jasa, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi pelanggan, membujuk mereka agar mau untuk mencoba atau membeli, dan akhirnya meyakinkan mereka untuk merasa puas dan percaya pada keputusan mereka. Semua ini adalah langkah penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan memastikan keberhasilan jangka panjang dari produk atau jasa yang ditawarkan.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai strategi promosi perpustakaan. Strategi promosi perpustakaan yang pertama yaitu publikasi. Publikasi atau publisitas ini merupakan salah satu alat yang ampuh dan murah untuk memperkenalkan keberadaan perpustakaan termasuk jasa atau produk yang ditawarkan. Publikasi melibatkan penyebaran informasi tentang perpustakaan melalui media massa tanpa biaya iklan langsung. Strategi kedua yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan iklan. Iklan berbeda dengan publisitas. Iklan memerlukan biaya untuk membuat. Iklan juga dapat dikendalikan oleh perpustakaan karena adanya penyuntingan dan ketergantungan pada media. Iklan dapat disampaikan dalam bentuk media cetak atau elektronik seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Dapat pula berupa brosur, buletin, poster, ataupun kalender. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kendala dan upaya promosi perpustakaan. Kendala yang pertama yaitu perpustakaan kurang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan. Keterbatasan sumber daya yang ada di perpustakaan menyebabkan perpustakaan kurang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan di suatu perpustakaan. Kendala yang kedua yaitu lokasi kurang strategis dan gedung kurang representatif. Salah satu unsur yang menunjang keberhasilan perpustakaan adalah fasilitas gedung, baik ditinjau dari segi luas, tata ruang, lokasi, dan sebagainya. Kendala yang terakhir atau yang ketiga yaitu masyarakat akademis belum memandang secara benar terhadap tugas, fungsi, dan peranan perpustakaan. Hambatan dalam promosi perpustakaan bukan hanya dari pihak penyelenggara perpustakaan saja, tetapi sebaliknya juga dari pihak pemakai. Selain kendala dalam promosi perpustakaan, berikut ini ada beberapa upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala dalam promosi perpustakaan, yaitu yang pertama, meningkatkan citra yang positif tentang perpustakaan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan strategi komunikasi dan branding yang efektif untuk membangun citra positif. Ini bisa meliputi pembuatan logo, slogan, dan kampanye branding yang menarik. Atau dapat juga menggunakan media sosial secara aktif untuk berbagi informasi dan kisah sukses dari pengguna perpustakaan dapat membantu meningkatkan citra positif dari suatu perpustakaan. Kemudian dapat juga melakukan kegiatan dan program yang menarik dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pameran buku, lokakarya, dan acara komunitas yang dapat meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat. Upaya yang kedua yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan khusus kepada pustakawan dalam bidang pemasaran dan promosi perpustakaan. Pelatihan dilakukan untuk mempelajari mengenai teknik pemasaran, penggunaan media sosial, keterampilan komunikasi, serta strategi promosi. Atau dapat juga dengan mengundang ahli pemasaran untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terbaru mengenai tren pemasaran yang relevan untuk perpustakaan. Pustakawan juga dapat mempelajari mengenai keterampilan digital yang mencakup penggunaan alat dan platform digital untuk promosi seperti membuat konten multimedia, mengelola situs web, dan kampanye email. Upaya yang ketiga yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan sekolah dan universitas ataupun kerjasama dengan pemerintah dan organisasi non-profit atau juga kemitraan dengan sektor swasta. Baiklah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini mengenai promosi perpustakaan yaitu kegiatan promosi perpustakaan sangat penting untuk diadakan di setiap perpustakaan, baik itu perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan daerah, maupun perpustakaan perguruan tinggi. Dengan diadakannya kegiatan promosi perpustakaan tentunya dapat memperkenalkan kepada masyarakat pengguna perpustakaan mengenai perpustakaan,
produk, dan jasa layanan apa saja yang tersedia pada perpustakaan tersebut.